hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab nyata tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya nata di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin
yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan belajar di Matius yang kedua ayat 1-15 yang mengambil judul Sambutan Istimewa. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini karena kami belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat pembacaan firman Tuhan tadi kita belajar tentang orang Majus. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Siapa mereka, apa yang mereka lakukan, hal-hal yang sebenarnya sudah kita yakini dari kecil, hari ini kita luruskan. Yang pertama adalah tentang jumlah orang Majus. Orang Majus itu di Alkitab tidak dituliskan berapa jumlahnya, tetapi kalau dilihat dari bahasa Yunaninya, memang lebih dari satu. Mereka adalah orang-orang dari daerah Sungai Efrat. Mereka adalah orang-orang yang mempercayai ilmu nujum dan astronomi warisan budaya Babel dan Persia. Jadi kalau mereka melihat bintang besar dan mulai mengikutinya, mulai mengambil kesimpulan dan keyakinan bahwa raja besar itu lahir, itu bukan secara mendadak, tetapi mereka memang kehidupan mereka adalah kehidupan yang serba mempercayai hal-hal tersebut. Ahli nujum, astronomi, ramalan bintang, itulah yang mereka yakini. Tetapi anehnya, ramalan bintang kali ini yang mereka yakini tentang bintang besar, lahirnya raja besar adalah hal yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yakini ini dulu ya. Yang pertama adalah orang Majus jumlahnya bukan 3. Yang kedua, orang Majus ini bukan bertemu Yesus di mana? Di kandang, tetapi bertemu Yesus di rumah. Waktu itu Yesus bukan bayi lagi tetapi sudah anak. Kalau kita lihat mungkin bacaan selanjutnya, ada juga beberapa orang yang menafsirkan karena Herodes itu membunuh anak di bawah 2 tahun. Oh, mungkin Yesus berumurnya kurang lebih segitu. Tetapi kepastiannya itu belum ada. Tetapi kita yakini bahwa Yesus bukan anak-anak lagi. Yang ketiga, kita yakini bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat yang dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Persembahannya itu luar biasa. Emas, kemenyan, dan mur. Kita yakini, kita imani bahwa sebenarnya persembahan mereka bukan asal-asalan dipersembahkan, tetapi ini mengandung arti yang dalam. Pertama, kita lihat bahwa Tuhan Yesus diberikan emas oleh orang Majus ini. Emas itu tanda kemuliaan. Kemuliaan Yesus yang turun dari surga menjadi manusia itu kemuliaan yang luar biasa. Dia inkarnasi, bukan reinkarnasi ya. Kita sudah belajar ini berkali-kali. Dia inkarnasi, wujudnya sebagai manusia, tetapi kemuliaannya, kebesarannya, keagungannya tidak berubah. Contohnya apa? Dia masih bisa merubah orang buta menjadi bisa melihat lagi. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa menyembuhkan sakit penyakit. Hal-hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh Sang Pencipta.
Yesus bisa melakukannya. Yang kedua itu kemenyan. Saya orang Jawa, terbiasa dengan kemenyan. Karena apa? Kliniknya orang Jawa itu sangat kuat, apalagi malam Jumat Kliwon. Tetapi kemenyan yang diberikan orang Majus kepada Yesus itu bukan kemenyan ecek-ecek yang murahan. Ini kemenyan yang mahal dan wanginya luar biasa. Kemenyan inilah diberikan kepada Yesus sebagai pertanda doa-doa syafaat yang akan dinaikkan Yesus untuk pengikut-pengikutnya. Masih ingat bacaan-bacaan Alkitab kita sebelumnya, bagaimana Yesus suka sekali berdoa. Dia berdoa pagi-pagi benar. Dia berdoa di saat dalam perjalanan. Dia mengajarkan kita tentang doa Bapa kami. Bahkan saat-saat terakhir hidupnya pun dia masih berdoa. Begitu sukanya Tuhan dengan berdoa. Sehingga doa menjadi nafas hidupnya Yesus sendiri. Dan itu yang harus kita contoh. Kemenyan ini bertanda tentang, saya bacakan di buku ya. Mereka juga mempersembahkan kemenyan yang melambangkan doa yang dipanjatkan kepada Allah. Tuhan Yesus memanjatkan doa syafaat bagi para pengikutnya. Dan karena itu bagian ini menunjukkan iman para Majus itu untuk menggambarkan karya ini dengan pemberian kemenyan. Hebatnya ya orang Majus. Pemberiannya ini bukan pemberian yang tidak ada artinya, tapi memberikan arti yang mendalam. Yang ketiga yang diberikan orang Majus adalah mur, yang biasa dipakaikan untuk merempah-rempahin jenazah. Orang Majus tidak tahu loh perjalanan Tuhan Yesus kelak mati di kayu salib. Tetapi orang Majus ini mengerti bahwa mur inilah akan berguna bagi Yesus ke depannya nanti. Mur ini yang melambangkan kematian Yesus di kayu salib. Mur inilah juga yang diberikan kepada Yesus sebagai lambang yang akan saya bacakan ini ya, sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus akan mati di dalam menggenapi panggilannya untuk menebus umat manusia. Jadi 3 pemberian orang Majus ini bukan pemberian yang tidak ada artinya. Kalau kita lihat itu artinya secara arti nominal gitu kan, ekonomis, arti ekonomis, tapi sebenarnya ini ada arti-arti rohani yang mendalam. Jadi orang Majus ini adalah orang-orang yang peka akan panggilan Tuhan. Padahal dia bukan orang Israel, dia bukan orang menyembah Allah. Dia tidak seperti orang Israel yang mempunyai ritual-ritual, acara-acara ibadah untuk menyembah Allah. Tetapi orang-orang inilah, para Majus inilah malah yang peka kepada panggilan Tuhan. Kita umat manusia, kita umat Allah, panggilan yang sudah kita dengar setiap hari dalam kehidupan kita. Terkadang kita masih tutup mata, tutup telinga. Kita terkadang tidak mau peka akan panggilan Tuhan. Kita terkadang mengabaikan panggilan Tuhan itu. Tetapi orang Majus ini orang kafir istilahnya. Tapi mereka malah peka terhadap panggilan Tuhan. Orang Israel sendiri menganggap Yesus sebagai bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai juru selamat. Mereka menganggap Yesus sebagai orang biasa karena lahir dari pernikahan yang tidak sah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita harus belajar dari para Majus ini bahwa mereka adalah orang-orang yang setia pada imannya, setia pada apa yang mereka yakini. Mereka juga orang-orang yang peka akan panggilan. Hari ini kita belajar 2 hal ini. Maukah kita setia pada apa yang kita yakini? Apakah kita masih menutup telinga, menutup mata hati kita pada panggilan Tuhan? Kita harus merasa malu kepada orang Majus yang jauh-jauh mereka datang hanya untuk memuliakan Yesus. Padahal kita sendiri mengikut Yesus. Tuhan sendiri dekat pada hidup kita, ada di sekitar kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak peka akan Tuhan, kehadiran Tuhan itu sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama belajar dari para Majus ini. Saya akan bacakan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Orang datang dari jauh untuk memberikan sambutan istimewa, yaitu untuk menyembahnya, sekaligus membawa persembahan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Raja Herodes yang mengetahui datangnya Sang Mesias dan menyambutnya secara istimewa juga, yaitu berpura-pura baik di depan orang Majus. Namun ia ingin membunuh Yesus.
imam kepala dan ahli Taurat tahu Mesias keturunan Daud itu datang karena terdapat di kitab suci yang mereka selidiki, tetapi mereka tidak menyambut. Mereka tidak peduli, tidak tergerak untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Pelajaran kita sudah jelas ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang Bapak Ibu yakini, imani terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jalankan itu. Tetap setia sampai akhir. Yang kedua adalah mari kita peka terhadap panggilan Tuhan. Mari kita peka akan rencananya. Jangan hanya tahu tapi tidak mau melakukannya. Tahu tapi tak mau tahu. Natal itu bukan dirayakan oleh pohon Natal, pesta besar, ornamen Natal, tapi kita belajar merayakan Natal tahun ini adalah dengan kepekaan kita untuk mendengar panggilannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami belajar tentang firman-Mu. Kami belajar tentang orang Majus. Tuhan memberkati kami supaya kami lebih setia lagi pada panggilan-Mu, lebih peka lagi akan rencana-Mu. Tuhan yang memberkati murid remaja, dewasa, dan senior, sehingga kami lebih berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.